materi ini bisa diperdalam. Baik, Babe akan mulai dengan prolog dulu ya, prakata dulu. Yang pertama, business debt ya. Business debt adalah bisnis manusia. Business debt adalah bisnis manusia. Struktur manusia yang ada di dalam bisnis debt, ya, struktur manusia yang ada di bawah bisnis debt adalah Anda yang disebut sebagai upline dan Anda yang bernama A, B, atau C, atau D, atau dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan downline. Ya, dengan downline. Tolong diperhatikan dulu. Debt adalah bisnis manusia. Struktur manusia yang ada di dalam bisnis debt adalah, yang pertama adalah Anda adalah upline, dan A, B, C, D yang ada di bawah Anda itu namanya downline. Tolong perhatikan, upline itu hanya satu. Upline itu hanya satu, sedangkan downline jumlahnya tidak terbatas. Upline hanya satu, downline jumlahnya tidak terbatas. Jadi sekali lagi, di dalam struktur bisnis manusia, di bisnis debt pada khususnya, upline itu hanya satu, downline jumlahnya bisa lebih dari satu, bahkan jumlahnya unlimited atau tidak terbatas. Yang ketiga, fungsi dari orang yang ada dalam struktur ini adalah, yang pertama, fungsi upline adalah sebagai seorang koordinator, ya, sebagai seorang koordinator, sebagai inspirator, sebagai edukator, ya, sebagai edukator dan juga sebagai motivator sekaligus provokator. Ya, sebagai provokator. Jadi Babe ulang lagi. Debt adalah bisnis manusia. Di dalam struktur bisnis manusia ada satu orang yang bernama upline, hanya satu. Upline itu hanya satu. Upline bisa melahirkan begitu banyak downline. Jadi downline itu lebih dari satu, bahkan jumlahnya tidak terbatas. Fungsi dari struktur bisnis manusia ini adalah upline memegang peranan sebagai seorang koordinator. Dia harus mengkoordinir, dia harus mengkoordinasi setiap downline yang dia miliki agar supaya mau dilibatkan di dalam aktivitas. Ya, upline adalah koordinatornya. Yang berikutnya, upline adalah inspirator. Apa yang diucapkan oleh upline, apa yang dihasilkan atau yang diperlihatkan oleh upline itu merupakan sebuah inspirasi. Sebuah inspirasi bagi setiap orang yang ada di bawah upline. Jadi jangan sampai inspirasi ini menjadi sebuah inspirasi yang negatif. Ya, inspirasi negatif itu kadang-kadang upline, karena upline begitu sombong, inspirasinya berubah menjadi inspirasi negatif. Inspirasi negatif itu bisa menimbulkan ketakutan, ketidakharmonisan di dalam jaringan, dan lain sebagainya. Sebagai upline, harus memainkan peran sebagai edukator. Harus mainkan peran sebagai edukator. Sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang guru. Sebagai seorang coach. Sebagai seorang mentor. Itu peran daripada seorang upline dari sisi edukator. Seorang upline juga harus menjadi seorang motivator. Dia harus memberikan motivasi bagi downline-nya yang drop untuk bangkit kembali. Dia harus menjadi seorang motivator yang memberikan motivasi terhadap downline yang sudah aktif agar supaya lebih aktif lagi. Agar supaya melalui motivasi-motivasi yang diberikan oleh seorang upline itu dapat membangkitkan semangat
dari para downline-nya sehingga setiap orang yang ada di dalam jaringan yang dimiliki oleh upline itu dapat menjadi orang yang sukses. Yang berikutnya, seorang upline juga harus menjadi seorang provokator. Tapi provokator ini bukan dalam arti kata provokator ini dalam arti kata yang positif ya, bukan provokator yang negatif. Provokasi, memprovokasi agar supaya setiap orang itu mau dilibatkan dan terlibat di dalam setiap aktivitas. Itu yang disebut dengan fungsi daripada seorang upline. Fungsi seorang downline, fungsi daripada seorang downline adalah dia cukup mengcopy paste, ya, mengcopy paste apa yang sudah dilakukan oleh seorang upline. Ya, jadi fungsi seorang downline adalah cukup dia mengcopy paste sebagai memakai paste apa yang sudah dilakukan oleh upline-nya, yaitu sebagai koordinator, inspirator, edukator, motivator, dan provokator. Sehingga pada akhirnya nanti setiap orang itu harus mampu memainkan peran sebagai seorang upline. Harus memainkan peran sebagai seorang upline. 1, 2, dan 3. Yang keempat, di dalam bisnis manusia adalah tidak ada hutang budi. Di dalam bisnis manusia itu tidak ada hutang budi. Ya, tidak ada hutang budi dari apa yang sudah diberikan upline kepada downline-nya. Itu tidak ada hutang budi. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh seorang upline terhadap downline-nya itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, di dalam bisnis manusia, walaupun seorang upline sudah memainkan peran begitu banyak terhadap downline-nya, tetapi tidak ada satupun yang dianggap sebagai hutang budi. Jadi downline itu nggak perlu membayar sesuatu kepada upline-nya karena apa yang dilakukan oleh upline terhadap downline itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh seorang upline terhadap downline-nya adalah untuk meringankan, ya, untuk meringankan beban, ya, beban tanggung jawab, ya, untuk meringankan beban tanggung jawab. Jadi sekali lagi, apa yang sudah dilakukan oleh upline terhadap downline-nya itu tidak bisa dihitung sebagai hutang budi. Ya, oleh sebab itu di dalam bisnis manusia, di dalam bisnis dia kita tidak pernah mengenal adanya hutang budi. Ya, tidak ada hutang budi karena seorang upline melakukan sesuatu terhadap downline-nya itu sebenarnya demi kepentingan dirinya sendiri. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh seorang upline terhadap downline-nya adalah untuk meringankan beban tanggung jawab terhadap downline. Ya, jadi setiap orang harus mampu memainkan peran sebagai seorang upline. Setiap orang harus mampu memainkan peran sebagai seorang upline, ya, sebagai seorang upline. Jadi jangan kita merasa saya adalah downline, upline saya tidak melakukan, saya merasa downline, berarti saya selamanya menjadi downline. Betul. Pada saat kita berada di dalam lingkungan upline, kita adalah downline. Tapi pada saat kita berada di dalam lingkungan jaringan kita sendiri, kita adalah upline, ya, kita adalah upline. Tidak ada hutang budi seperti orang tua melahirkan anak. Orang tua melahirkan anak. Anak dibesarkan oleh orang tua. Anak dibesarkan oleh orang tua. Anak diberikan pendidikan oleh orang tua. Anak diberikan inspirasi, motivasi, dan sebagainya oleh orang tuanya. Apakah anak berhutang budi dengan orang tuanya? Kalau menurut Babe, anak tidak pernah berhutang budi dengan orang tuanya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, itu adalah kewajiban orang tua. Itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Ya, sekali lagi,
Apa yang dilakukan orang tua terhadap anak itu sebenarnya untuk meringankan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Karena pada saat nanti anaknya bisa dilepas sebagai seorang yang mandiri, berarti orang tuanya sudah bebas dari tanggung jawab. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada seorang upline yang mengatakan kamu berhutang budi sama saya, kamu bisa sukses karena saya, no, tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Yang kelima, hubungan antara upline dan downline, hubungan antara upline dan downline bukan hubungan antara bos dengan anak buahnya. Hubungan antara upline dengan downline itu bukan hubungan antara bos dengan anaknya. Hubungan antara upline dengan downline itu hubungan kemitraan. Ya, itu adalah hubungan kemitraan. Jadi, kalau hubungannya adalah kemitraan, upline dan downline itu merupakan sebuah posisi dalam kedudukan yang setara. Upline dan downline itu merupakan sebuah posisi dalam kedudukan yang setara. Tidak ada istilah bos, tidak ada istilah anak buah. Oleh sebab itulah jangan pernah memanggil, sekali lagi, jangan pernah memanggil upline Anda dengan sebutan bos, karena dia bukan bos Anda. Jangan pernah sebut Pak Robert bos, karena dia bukan bos Anda. Jangan pernah sebut Petrus Irianto Herwono bos, bukan. Karena saya bukan bos Anda. Saya adalah babe Anda. Saya adalah ayah Anda. Saya adalah orang yang mengasihi Anda, mencintai Anda. Itu yang perlu Anda ketahui, ya. Oke? Ini adalah prolognya. Babe ulang sekali lagi. Mungkin ada yang baru saja bergabung. Yang pertama adalah debt adalah bisnis manusia. Di dalam struktur bisnis manusia ada seorang yang bernama upline, ada beberapa orang yang bernama downline. Upline jumlahnya cuma satu. Upline jumlahnya cuma satu. Upline tidak pernah tergantikan. Ya, upline tidak pernah tergantikan karena jumlahnya cuma satu. Downline jumlahnya bisa lebih dari satu, bahkan tidak terbatas. Sekali seorang downline dilahirkan, ya, sekali seorang downline dilahirkan, dia wajib dipelihara oleh seorang upline. Pada saat seorang anak dilahirkan oleh orang tua, maka dia harus dibesarkan. Tidak ada istilah mantan upline, tidak ada istilah mantan downline. Kalau kita berpegangan pada one team, one family. Fungsinya, upline berfungsi sebagai koordinator. Dia mengkoordinir, dia mengkoordinasi setiap aktivitas agar supaya para downline-downline yang ada di bawahnya itu bisa terlibat secara aktif. Upline adalah seorang inspirator. Dari apa yang dilakukan oleh seorang upline, dari apa yang sudah dihasilkan oleh seorang upline, diperlihatkan kepada downline-nya, maka apa yang dihasilkan oleh seorang upline dari apa yang sudah dia lakukan, itu harus mampu menginspirasi downline-downline yang dia miliki. Upline adalah seorang edukator, dia adalah pendidik, dia adalah pembina, dia adalah guru bagi downline-nya, dia adalah mentor bagi downline-nya, dia adalah coach, pelatih bagi downline-nya. Seorang upline adalah seorang motivator. Dia selalu memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat dari para downline-nya. Seorang upline adalah provokator dalam hal yang positif. Dia selalu memanas-manasi downline-nya agar selalu memiliki api yang terus membesar dan membesar. Pada saat seorang downline kehilangan semangat, maka dia harus diprovokasi dengan motivasi. Dia harus diprovokasi dengan inspirasi dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh seorang downline? Cukup mengcopy paste saja. Cukup mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh seorang upline. Apa yang sudah diperlihatkan oleh seorang upline. Cukup copy paste, cukup ikuti. Jangan pernah ikuti cara-cara orang lain. Cukup ikuti apa yang sudah diajarkan dan diperlihatkan oleh upline Anda. Ya. Yang berikutnya lagi adalah di dalam bisnis manusia, walaupun upline harus memainkan peran sebagai koordinator, sebagai motivator, provokator, eksekutor dan sebagainya, tidak ada hukum hutang budi
antara upline dan downline-nya. Karena apa yang diberikan upline kepada downline-nya sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh seorang upline terhadap downline-nya sebenarnya adalah untuk meringankan beban tanggung jawab. Seperti kita orang tua. Orang tua melahirkan anak. Orang tua membesarkan anak, orang tua memberikan pendidikan kepada anak sampai akhirnya anak tersebut menjadi orang yang sukses. Pada saat si anak menjadi orang sukses, apakah dia harus menanggung beban hutang budi kepada orang tuanya? Tidak, karena anak nggak pernah minta dilahirkan. Yang melahirkan anak adalah orang tua. Karena kita sudah melahirkan anak kita, maka kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dengan kita memberikan pendidikan kepada anak, pada suatu saat nanti tugas dan tanggung jawab kita akan semakin ringan. Yang kelima adalah hubungan antara upline dengan downline itu bukan hubungan antara majikan dengan bawahan, bukan bos, ya, bukan bos dengan anak buah, tapi hubungan antara upline dengan downline adalah hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan. Di dalam struktur jaringan yang ada dalam bisnis debt, antara upline dan downline memiliki kedudukan yang setara. Ya, kedudukan yang setara. Babe ingin menyampaikan 4 hal dalam kaitannya dengan tema pada hari ini adalah one team, one family. Ya, one team, one family. Yang pertama, kalau kita benar-benar ingin melaksanakan slogan yang namanya one team, one family. Jadi ini bukan hanya diucapkan, ini bukan hanya diteriakkan, ini bukan hanya disampaikan, tapi kalau kita ingin praktekkan one team, one family, ya Babe ingin bahas 4 hal di sini. Yang pertama adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan. Kalau kita ingin menjadikan one team, one family ini benar-benar kita praktekkan dalam waktu di lapangan, yang pertama adalah kita harus mampu menerapkan kebersamaan. Bukan bersama ya. Kebersamaan dengan bersama itu beda. Bersama itu hanya sekedar ngumpul saja. Kebersamaan beda. Kalau bersama hanya sekedar ngumpul. Kalau kita sedang makan-makan dengan downline kita tanpa ngobrol, itu namanya bersama. Tapi kalau kita ngobrol, kita sharing, kita saling berbagi, itu namanya kebersamaan. Ya, kita harus bisa menciptakan kebersamaan antara kita terhadap jaringan downline kita. Apakah gampang memelihara kebersamaan? Ini satu kata yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit diterapkan. Mudah diucapkan, tetapi sangat sulit diterapkan. Yang pertama, kalau kita ingin menjaga kebersamaan, kita harus membangun rasa saling percaya. Ya, kita harus building trust building. Kita harus membangun rasa saling percaya satu sama lainnya. Ya, satu sama lainnya. Trust kepada siapa? Trust kepada upline kita. Trust kepada siapa? Trust kepada downline kita. Ya, trust kepada upline, trust kepada downline kita. Yang kedua, kita harus bisa memposisikan diri kita dalam kebersamaan dengan downline kita adalah kita mau dipimpin, ya kita mau dipimpin, dan kita juga harus mau memimpin. Ya, kita harus mau dipimpin. Pada saat kita dipimpin, kita berperan sebagai seorang downline. Pada saat kita memimpin, kita berperan sebagai seorang upline. Jadi, yang disebut dengan kebersamaan yang utama adalah kita harus membangun rasa saling percaya satu sama lainnya terhadap upline.
terhadap downline, ya, terhadap upline dan terhadap downline. Ini kaitan dengan one team, one family, ya. Kalau ada downline yang sudah tidak percaya terhadap upline, kebersamaan nggak akan mungkin bisa dilanjutkan. Kalau ada upline tidak percaya terhadap downline, maka kebersamaannya pun juga tidak dapat dilanjutkan lagi. Oleh sebab itulah antara upline dan downline harus dapat membangun rasa saling percaya. Yang kedua adalah di dalam kebersamaan kita harus mau dipimpin. Ya, kita harus mau dipimpin. Dan yang kedua, kita juga harus mau memimpin. Pada saat kita mau dipimpin, peran kita adalah sebagai seorang downline. Pada saat kita mau memimpin, kita naik peran sebagai seorang upline. Hati-hati yang nomor C ini. Kadang-kadang materi mengubah perilaku seorang upline. Materi mengubah perilaku seorang downline. Bisa jadi upline yang bonusnya dikalahkan oleh downline-nya, dia merasa dirinya lebih hebat daripada downline-nya. Nah, pada saat itu si downline mengatakan, saya sudah tidak butuh lagi upline saya. Saya ada upline, nggak ada upline buat saya nggak ada masalah dan sebagainya. Hati-hati. Sifat seperti ini, sikap seperti ini tidak boleh pernah ada di bisnis debt kalau kita ingin menerapkan one team, one family. Karena poin pertama di one team, one family adalah kita harus bisa menciptakan dan menjaga kebersamaan. Ya, menjaga kebersamaan. Ada juga kadang-kadang seorang upline hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal kekayaan, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Dalam hal hasil, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Dari rasa hormat, dia ingin downline-nya menghormati diri sendiri, tapi dia tidak mau menghormati downline-nya. Itu nggak boleh. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena gara-gara materi yang meningkat, perilaku, kebiasaan, sifat, dan sikap seseorang bisa berubah. Karena kalau ini sudah berubah, maka kebersamaan akan sulit dilanjutkan. Oleh sebab itu, jangan jadikan materi sebagai sebuah alat untuk menyombongkan diri. Ya, sebagai alat untuk ingat, materi yang Anda dapat sebagai seorang upline, ingat ya, ini kalimat Babe penting sekali. Materi yang kita dapat dari bisnis kita itu berasal dari seorang yang bernama upline. Dari satu orang yang bernama upline. Materi yang kita dapat di dalam bisnis debt itu berasal dari downline kita. Ya, berasal dari downline kita. Oleh sebab itu, antara upline dan downline, ya, dan downline ini memiliki sebuah hubungan yang disebut dengan simbiosis, ya, simbiosis mutualistik. Ya, simbiosis mutualistik. Artinya satu sama lain saling beroleh keuntungan. Uang bonus yang saya dapat itu berasal dari upline. Berasal dari upline karena upline sudah melakukan koordinasi. Sebagai koordinator, upline memprovokasi saya untuk tetap lebih semangat. Upline memberikan inspirasi kepada saya. Upline memberikan motivasi kepada saya. Upline memberikan pengetahuan, membentuk keterampilan saya sehingga saya bisa seperti ini. Sehingga apa yang dari pengetahuan yang saya dapatkan, dari keterampilan saya miliki, saya bisa mewujudkan impian saya. Ya, pergi ke luar negeri, umroh, mendapatkan bonus yang bertumbuh dari waktu ke waktu, mencapai sebuah posisi mulai dari silver, gold, diamond, double diamond sampai dengan triple diamond nantinya dan sebagainya. Itu berasal dari apa yang sudah diberikan oleh upline. Tapi ingat juga, seorang upline mendapatkan sesuatu itu juga berasal dari downline. Dan ingat, antara upline dan downline sekali lagi tidak ada hukum yang namanya hutang budi. Ya, tidak ada hukum hutang budi. Antara upline dan upline berlaku sebuah hukum yang namanya simbiosis mutualistik.
Ya, simbiosis mutualistik. Nah, yang keempat atau D dari poin yang pertama adalah coba bangun respektif. Respektif itu artinya saling menghormati. Respektif itu artinya saling menghormati. Downline menghormati upline, upline menghormati downline. Antara upline dan downline harus saling menghormati. Karena saya mendapatkan sesuatu karena berasal dari downline, saya mendapatkan sesuatu berasal dari apa yang diberikan oleh upline saya. Walaupun tidak ada hukum hutang budi, tetapi saya tetap hormat kepada upline saya juga tetap hormat kepada downline saya. Itu yang kita sebut sebagai respektif. Kalau A, B, C, dan D, A, B, C, dan D, kita bisa bangun, kita bisa jaga, kita bisa pelihara, maka kebersamaan sebagai satu tim dan satu keluarga dapat kita wujudkan, ya, dapat kita wujudkan. Yang kedua, ini adalah tindakan. One team dan one team, one family ini identik dengan tindakan. Karena kalau kita dalam satu tim, dalam satu keluarga, tapi nggak ada action, ya nggak ada hasilnya juga. Yang nggak ada action, nggak ada hasilnya juga. Oleh sebab itulah, kalau kita ingin sukses sebagai satu tim dan sebagai satu keluarga, harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan. Nah, inilah. Pada saat kita bertindak, kita akan masuk ke dalam sebuah pertempuran yang namanya ego war, ya, perang ego, ya, kita akan masuk ke dalam ego war. Jadi di dalam tindakan ada satu hal yang harus kita amati dan cermati adalah jangan mengedepankan ego pribadi, tetapi utamakan kepentingan orang lain. Satu, hindari ego atau kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi. Ya. Dan yang kedua, utamakan kepentingan, ya, kepentingan bersama. Ya. Hindari ego pribadi atau kepentingan pribadi, tetapi kedepankan kepentingan bersama. Jadi dalam hal ini, coba kita bisa berperan sebagai seorang be a good listener, ya. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Pendengar yang baik. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh downline Anda. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh upline Anda. Sehingga kalau kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, be a good listener, ya. Kalau kita bisa menjadi sebagai seorang pendengar yang baik, maka kepentingan bersama dapat kita nomor satukan. Kepentingan bersama dapat kita nomor satukan. Sebagai contoh, ada seorang upline yang meminta downline-nya untuk injek PT setiap hari. Tapi dia sendiri hanya injek PT setiap tanggal 1.
Dia hanya injek piti setiap tanggal 1. Itu kan ego sekali. Dia ingin orang lain melakukan sesuatu lebih daripada yang dia lakukan, tapi dia sendiri melakukan sesuatu yang sedikit dari orang lain yang melakukan. Ini nggak akan bisa. Kalau kita mengedepankan ego pribadi, kalau kita di dalam bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, nggak akan mungkin kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Di dalam tindakan yang C adalah kita harus menjadi orang yang integritas. Ya, integritas. Artinya antara ucapan dengan tindakan itu sama. Antara ucapan dan tindakan itu sama. Ya, itu yang tadi Babi contohkan. Ada upline yang berkata A, tapi tindakannya B. Ada upline yang berkatanya B, tapi tindakannya C. Itu namanya orang yang tidak mempunyai integritas. Ya, integritas. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah bersama, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan bukan tindakan sendiri-sendiri, bukan tindakan secara perorangan, tapi tindakan seperti sebuah tim, sebuah keluarga. Tindakannya harus bersama-sama. Nah, pada saat kita bertindak, itu pasti akan muncul ego-ego dari manusia-manusia yang beraneka ragam yang ada di dalam jaringan kita. Kita akan bertempur dengan begitu banyak karakter. Ya, kita akan bertempur dengan begitu banyak pola pikir. Oleh sebab itulah, pegang satu prinsip. Kedepankan kepentingan bersama, ya, kesampingkan kepentingan pribadi. Agar supaya kita bisa memenangkan pertempuran ego, maka kita harus menjadi seorang pendengar yang baik terlebih dahulu. Kita mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh upline Anda, kita juga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh downline Anda, oleh downline yang kita miliki. Agar supaya kita bisa mengutamakan kepentingan bersama. Kalau dalam tindakan kita bisa mengedepankan kepentingan bersama, cita-cita bersama, maka one team, one family. Dalam poin yang kedua sudah bisa kita lakukan. Dan yang C, yang ketiga dalam konteks tindakan adalah setiap orang harus menjadi orang yang integritas. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita arahkan, apa yang kita ajarkan harus sama dengan tindakan-tindakan kita. Ya, dengan tindakan. Itu yang kedua. Sekarang dalam one team, one family. Ya, dalam tim one family adalah hasil yang kita bisa capai. Hasil yang bisa kita capai. Setiap orang pasti ingin menjadi orang yang sukses. Sukses dalam materi, sukses sebagai seorang informator, edukator, provokator, dan lain sebagainya. Hasil yang didapat, sukses yang bisa kita raih, ini harus bisa dicapai bersama. Harus bisa dicapai bersama. Bukan hanya hasilnya untuk memperkaya upline saja. Hasilnya untuk memperkaya upline saja. Enggak boleh ya. Kalau kita bekerja dengan memperalat downline kita agar supaya bonus kita bisa lebih besar daripada downline kita, ya, kita nggak akan pernah bisa sukses. Oleh sebab itulah, di dalam bisnis debt kita selalu mengusung sukses hanya bisa dibangun, ya. Sukses hanya bisa dibangun, ya. Sukses hanya bisa dibangun kalau kita membangunnya, ya, kalau kita membangunnya di atas kesuksesan
downline yang kita miliki. Ya. Downline di sini artinya downline generasi 1 ya. Downline generasi 1. Yang pertama kebersamaan, yang kedua tindakan, yang ketiga hasil. Dari apa yang kita lakukan dalam tindakan maka harus menghasilkan sesuatu. Kalau kita ingin hasilnya itu disebut sebagai sukses, maka sukses itu harus dinikmati bersama. Sukses itu harus dinikmati bersama. Oleh sebab itulah slogan yang kita usung, slogan yang kita angkat, slogan yang kita harus lakukan dan ciptakan adalah seorang upline hanya bisa dikatakan sebagai orang yang sukses jika dia membangun kesuksesannya di atas kesuksesan downline generasi 1. Jadi kalau ini adalah upline, maka dia harus menciptakan A, B, C, dan D sebagai orang yang sukses. Baru dia dikatakan sebagai orang yang sukses. Babe mau kasih tahu nih, Kalau ada seorang upline, ya ini adalah upline, dia punya downline generasi 1. Gagal. Downline generasi 1 gagal. Downline generasi 2 gagal. Ya gagal. Downline generasi 3 baru disebut sebagai orang yang sukses. Sebenarnya kalau ini yang terjadi, orang ini belum layak disebut sebagai orang yang sukses. Orang ini belum layak disebut sebagai orang yang sukses. Why? Kenapa? Karena dia bukan, orang ini muncul ke dunia, orang ini muncul jadi member DEP itu bukan karena seorang upline, bukan karena dia, tapi karena dia. Tetapi karena dia. Kalau upline benar-benar bisa dikatakan sebagai orang yang sukses, benar-benar the real success, itu bisa dicapai kalau dia menciptakan orang yang ada di sini sebagai orang yang sukses. Jadi seorang tua hanya cukup peduli terhadap anaknya saja. Cucu itu tanggung jawab anak. Ini apa namanya? Cacat. Cicit. Nah, cicit tanggung jawab daripada cucu. Jangan tanggung jawab dari eyang buyutnya. Nggak boleh begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin disebut sebagai orang yang sukses di dalam one team, one family, maka kita harus membangun kesuksesan kita di atas kesuksesan downline generasi 1. Tapi kalau generasi 1 gagal, generasi kedua gagal, orang ini sukses, orang ini belum boleh disebut sebagai orang yang sukses. Ya, kalaupun dikatakan sebagai orang sukses, dia hanya beruntung saja. Ini hanya faktor keberuntungan saja. Kenapa? Anak yang dia lahirkan saja dia nggak bisa bikin sukses. Anak orang lain dia jadikan sebagai orang yang sukses. Nggak mungkin kan? Itu nggak mungkin sekali. Kalaupun ada peran orang di sini, dikarenakan dia melihat, ada downline di bawah saya aktif, saya turun ke bawah. Wah, dipoles sedikit langsung jadi. Padahal tantangan utama kita ada di sini. Kalau kita bisa, kata-kata Babe catat ya, kalau kita bisa menciptakan downline generasi 1 kita sukses, Babe ulang, kalau seorang upline bisa menciptakan downline generasi 1 sukses oleh tangannya sendiri, maka generasi yang kedua itu akan lebih mudah dibuat sukses. Tetapi kalau seorang upline tidak mampu membuat downline generasi 1 yang sukses, maka membuat sukses generasi kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan sebuah hal yang sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Kalaupun ada, itu hanya faktor keberuntungan saja. Itu karena faktor keberuntungan saja. Oke, poin yang keempat yang Babe ingin sampaikan di dalam konteks one team, one family. Yang keempat adalah kita
ingin mendapatkan, ya kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang bertumbuh, maka kita harus memiliki sebuah sistem bisnis. Jikalau sebuah one team, one family ingin sukses, ya, kalau kita ingin sukses, jadi setiap anggota, ya setiap anggota tim, ya setiap anggota tim atau anggota keluarga ingin kita jadikan sebagai seorang yang sukses, maka kita harus memiliki sebuah sistem bisnis, ya sistem bisnis. Sistem bisnis ini haruslah sebuah sistem bisnis yang bisa transferable, ya transferable principle, ya transferable principle. Sistem ini harus bisa ditransfer kepada setiap orang. Sistem ini harus bisa ditransfer kepada setiap orang. Dan yang ketiga, setiap orang harus menggunakan sebuah sistem bisnis, ya, sistem bisnis yang satu sebagai prioritas untuk kita jadikan sebagai orang yang sukses. Kalau setiap orang mau fokus kepada downline generasi 1, ya coba gambarkan. Bebe gambarkan seperti ini. Ya, Be. Jadi kalau ini adalah Anda, ya kalau ini adalah Anda fokus kepada generasi 1. Berarti kepada A, kepada B, kepada C, kepada D. Akibat daripada Anda fokus kepada downline generasi 1, maka A pun juga melakukan hal yang sama. Dia juga fokus kepada downline generasi 1. Ya, dan ke 1. B demikian, C demikian. Karena yang berwarna hitam ini diajarkan oleh A, B, C, dan D, maka yang berwarna hitam pun juga fokus kepada downline generasi 1. Ya, downline generasi 1, downline generasi 1, generasi 1, dan seterusnya. Tapi yang banyak di kita tuh salahnya apa? Kita abaikan A, kita fokus di sini. Kita fokus di sini. Alasannya adalah ini nggak aktif B, ini nggak aktif B, ini nggak aktif B, pasif. Pertanyaan Babe adalah bukan kita melihat ini nggak aktif, ini nggak aktif, ini nggak aktif, tapi kenapa dia nggak aktif? Kenapa dia nggak aktif? Orang ini nggak aktif dikarenakan kita tidak berperan sebagai seorang upline 100%. Ingat, peran seorang upline, ya peran seorang upline terhadap downline-nya yang pertama adalah apakah dia mengkoordinasi aktivitas yang ada di dalam jaringannya agar supaya setiap downline Anda mau dilibatkan. Yang kedua, apakah kita sebagai seorang upline sudah memberikan peran sebagai seorang inspirator, memberikan inspirasi kepada downline kita. Apakah kita sebagai seorang upline sudah memberikan pendidikan atas peran kita sebagai seorang edukator, sebagai motivator, dan sebagai provokator. Kita hanya melihat, di sini aktif. Lalu fokusnya berpaling. Yang harusnya ke sini, berpaling ke sini. Akibatnya yang di atas sini semuanya, yang lain di atas semuanya tidak jalan. Contoh seperti ini nih, yang tadi Babe gambarkan. Mana ya? Ini dia. Babe gambar ini. Anda lupa sama dia. Anda tidak mengkoordinasi dia. Anda tidak menginspirasi dia. Anda tidak mengedukasi dia. Kita tidak memotivasi dia. Kita tidak memprovokasi dia. Akhirnya dia pun juga tidak mengkoordinasi dia. Dia pun juga tidak menginspirasi dia. Dia pun tidak memotivasi dia. Dia pun tidak memprovokasi dia. Dan tiba-tiba orang ini aktif. Ya aktif. Ini karena kebetulan saja. Anda langsung melihat. Hei, ada yang aktif. Anda turun ke sini. Tadi Bebe katakan, kalau sampai orang ini sukses, Anda tidak disebut sebagai orang yang sukses dalam arti yang sebenarnya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaannya. Apakah setiap orang harus fokus kepada generasi 1 dan melupakan downline secara keseluruhan? Jawabannya tidak ya.
Kalau kita menyentuh downline generasi 1, maka secara otomatis langsung dan tidak langsung kita menyentuh generasi kedua. Kalau kita fokus kepada downline generasi 1, secara otomatis generasi 2 juga pasti akan menyentuh downline generasi yang ketiga. Kalau setiap orang mampu berperan sebagai seorang upline yang baik, level 1, kita generasi 1 kita perhatikan, generasi kedua memperhatikan generasi kedua, generasi kedua memperhatikan generasi ketiga, generasi ketiga memperhatikan generasi keempat. Semuanya aktif akhirnya. Betul kan? Jangan karena muncul di sini, tiba-tiba muncul orang yang aktif, turun ke sini, Anda klaim, oh saya didik dia, ya saya didik dia. Ini menurut Babe susah. Kita punya anak kita jadi bajingan, tiba-tiba anak orang lain jadi ulama misalnya, atau jadi orang sukses. Kita punya anak sendiri gagal, tiba-tiba anak orang lain sukses. Terus kita klaim ini karena saya. No, nggak bisa. Kita hanya bisa disebut sebagai orang tua yang baik kalau kita bisa menciptakan anak kita sukses. Kita hanya bisa disebut sebagai upline yang baik kalau orang yang kita rekrut secara langsung itu menjadi orang yang sukses seperti kita. Baru kita disebut sebagai orang yang sukses, baru kita disebut sebagai seorang upline yang bertanggung jawab. Jelas ya? Oke. Luar biasa sekali ya apa yang tadi Babe udah jawab, udah sampaikan ya. Jadi dalam berbisnis di debt itu bukan melulu kita mengatakan bisnis atau jual, rekrut, tapi lebih dalam dari itu. Tadi Babe sudah sampaikan di bisnis debt ini adalah filosofinya adalah keluarga ya. Keluarga. Upline dan downline itu bagikan orang tua dengan anak. Kalau filosofi ini kita bisa maknai secara dalam, kita pasti akan sangat-sangat istilahnya bisa menjalankan bisnis ini dengan yang cara yang luar biasa. Para saya tambahkan ya. Siapa? Ya. Bagaimana caranya kita mengaktifkan 100.000 orang? Bagaimana caranya kita mengaktifkan 100.000 orang? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada Babe, caranya gampang. Bagaimana mengaktifkan 100.000 orang? Cukup aktifkan 3 orang saja. Atau cukup aktifkan downline yang ada di generasi 1. Babe kasih gambar ya. Kalau ini adalah Anda. Cukup aktifkan 3 orang yang ada di generasi 1. Cukup aktifkan 3 orang yang ada di generasi 1. Karena 3 orang ini akan mengaktifkan 9 orang. Kalau 3 bisa mengaktifkan 9 orang, maka 9 orang ini akan mengaktifkan 27 orang. Kalau 9 orang ini bisa mengaktifkan 27 orang, maka 27 orang itu akan mengaktifkan 81 orang. Kalau 27 orang bisa mengaktifkan 81 orang, maka 81 akan bisa mengaktifkan 243 dan seterusnya sampai akhirnya jumlah ini bisa mencapai lebih besar atau sama dengan 100.000 member aktif. 100.000 member aktif hanya dengan mengaktifkan 3 orang. Asalkan Anda 3, 9, 27, 81, 243 dan seterusnya menggunakan sistem bisnis yang sama. Menggunakan sistem bisnis yang sama. Jangan pernah menggunakan sistem bisnis yang berbeda-beda. Sistem bisnis kita itu 4M dan 5M. 4M dan 5M. Transferable principle. Prinsipnya 4M dan 5M itu bisa ditransfer. Transferable itu artinya bisa ditransfer. Ya, kalau itu kita terapkan dengan hanya mengaktifkan 3 orang, maka akan ada 100.000 bahkan lebih orang downline yang menjadi member aktif. Dan siapa orang yang harus kita sukseskan? Siapa orang yang harus kita sukseskan? Kalau konteksnya Anda, yang harus Anda sukseskan adalah 3 orang ini. Siapa yang harus dia sukseskan? Yang dia harus sukseskan adalah 9 orang.
Siapa yang dia harus sukseskan? Yang dia harus sukseskan adalah 27 orang. Siapa yang harus dia sukseskan? Yang dia harus sukseskan adalah 81 orang. Jadi tanggung jawabnya jelas. Ya, tanggung jawabnya jelas. Kalau Anda turun ke bawah, turun bukan ke sini, tapi turunnya ke sini, tanggung jawabnya nggak jelas. Ya, tanggung jawabnya nggak jelas. Siapa melahirkan downline, dialah yang harus bertanggung jawab. Ya, siapa yang melahirkan downline yang ada di generasi 1, dialah yang harus bertanggung jawab. Dialah yang disebut sebagai seorang upline. Perannya apa? Tadi koordinator, motivator, eksekutor, provokator, edukator, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Oke Pak, ada pertanyaan sambungan dengan apa yang ditanyakan Mbak Rina tadi. Jadi gini Pak. B, kalau kita punya generasi 1, tapi hilang total. Nah, kemudian level kedua dari saya, dari downline dia, itu mau aktif. Dan kita bimbing dia, akhirnya dia bisa lolos ke luar negeri. Nah, apakah ini masih disebut sebagai upline yang gagal, B? Karena yang level 1-nya hilang gitu. Pertanyaan Mbak B adalah, kalau Anda katakan downline generasi 1 hilang, ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa downline yang Anda miliki di generasi 1? Berapa downline yang Anda miliki di generasi 1? Kalau hilang 1, urusin yang lain. Kalau Anda punya A, B, C, D, E, F, A hilang, B hilang, C hilang, D. Kalau semuanya hilang, pertanyaan yang kedua, kenapa mereka hilang? Ya, kenapa mereka hilang? Ya, kenapa mereka hilang? Berapa banyak Anda memainkan peran sebagai seorang koordinator, motivator, inspirator, edukator, kok bisa hilang? Kalau saya punya anak saya namanya Stephen ya, Kalau Stephen hilang, terus harus buat apa? Cari. Saya harus cari Stephen. Saya harus cari sampai saya temukan. Saya harus cari tahu kenapa Stephen meninggalkan rumah. Ya, kenapa dia meninggalkan rumah? Mungkin karena upline-nya terlalu keras, mungkin upline-nya terlalu arogan, mungkin upline-nya terlalu sombong, mungkin upline-nya banyak faktor dan sebagainya. Jadi introspeksilah. Introspeksi kenapa dia hilang. Jadi pada saat satu menunjuk kepada orang lain, ada 3 menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya ya, 1 ada 3 menunjuk diri kita sendiri. Artinya jangan pernah langsung mengatakan atau menyalahkan orang lain sebelum kita melakukan introspeksi. Kadang-kadang Babe kasih tahu ya, 80% kenapa downline hilang itu karena salah daripada upline. Salahnya apa? Upline-nya nggak menjaganya. Ya, upline tidak menjaganya. Tolong jangan ngomong ya. Jangan ngomong lagi dengan kalimat sambungan lagi. B, downline saya tinggalnya di Cilacap. Downline saya di Sulawesi. Itu salahmu sendiri. Cari anak terlalu jauh. Itu namanya Om Bet tinggalnya di Tangerang tapi punya anak di Purwokerto. Kan berarti selingkuh dia. Jadi akhirnya anak yang di Purwokertonya nggak terurus, anak yang di Jakarta, Tangerang nggak terurus, yang di Purwokerto pun juga tidak terurus. Jadi Babe selalu sarankan supaya kita bisa memainkan peran sebagai seorang upline, menjaga kebersamaan, bertindak bersama-sama, mendapatkan hasil sesuai dengan porsi masing-masing, menggunakan sistem yang sama supaya ini bisa diterapkan dalam one team dan one family. Cari downline yang kota domisilinya satu kota dengan Anda. Itu saja. Jangan cari kemana-mana. Kita cukup cari 3 saja sudah lebih daripada cukup. Kalau sampai hilang, cari tahu kenapa dia hilang dan berapa yang hilang. Apakah seluruh downline level 1-nya hilang? Nah, pertanyaan lagi. Level keduanya aktif. Level keduanya aktif. Babi bingung lagi. Yang nyari level kedua itu siapa? Ya, kalau level yang kedua, ini tolong dijaga. Kalau level yang kedua kita yang cari, kalau level kedua Anda yang cari, Anda boleh gantikan posisi. Posisinya
Anda boleh ambil alih tanggung jawab sebagai seorang upline, boleh. Tapi kalau itu bukan Anda yang cari, udah deh, lebih baik urusin generasi 1. Lebih baik urusin generasi 1 daripada turun generasi kedua. Nanti ngomong lagi, B 1 2 nggak aktif, yang ketiga aktif, B 1 2 3 nggak aktif, yang aktif keempat. Udah jangan pusing itu. Yang penting prioritaskan downline generasi 1. Prioritaskan ya, prioritaskan downline generasi 1. Dengan menyentuh generasi 1, generasi kedua tersentuh. Dengan menyentuh generasi kedua, ketiga tersentuh, 4 tersentuh, 5 tersentuh, 6. Jadi hanya dengan fokus pada pembinaan generasi 1, kita punya lebih daripada 100.000 member aktif. Ya, oke, saya pikir itu jelas ya. Jadi jangan ditanyanya yang ulang-ulang lagi nanti. Oke, Pak Robert. Oke ya, terima kasih. Tapi saya koreksi tadi, Babe, anak saya bukan di Purwokerto saja ya. Hah? Anak saya bukan di Purwokerto saja ya. Ya, banyak ya. Maaf ya, canda ya. Oke, Mbak Rina gimana? Udah jelas dari pertanyaan Babe? Iya, jelas. Jelas, Om Bet. Makasih ya, Babe. Terima kasih. Nah, ini saya akan makasih Mbak Rina ya. Salam sukses untuk Cilacap. Saya bacakan pertanyaan dari YouTube. Ada 1B. Jika upline tidak merangkul, tapi nenek upline yang merangkul itu bagaimana, B? Jika upline tidak merangkul, nenek upline merangkul, Babe hanya bertanya, ada ruginya nggak buat Anda? Upline tidak merangkul, tapi nenek upline ada ruginya buat Anda nggak? Ada ruginya nggak buat Anda? Kalau Anda tidak rugi, jalankan saja. Ya, kalau Anda tidak rugi, jalankan saja. Tapi yang sebenarnya yang rugi adalah si nenek upline itu. Karena harusnya dia ngurusin upline Anda. Harusnya dia ngurusin upline Anda, tapi dia ngurusin Anda. Tapi buat Anda nggak ada ruginya. Ya, buat Anda nggak ruginya. Nah, tapi ingat, jangan langsung surati kepada Pak Ombet, saya mau jadi downline-nya nenek upline saya saja lah, nggak boleh ya. Sekali lagi, upline itu cuma satu. Dialah yang melahirkan kita. Ya, dialah yang melahirkan kita. Walaupun tidak ada hukum hutang budi, tapi kita harus hormat kepada upline. Ya, walaupun ada hormat ke upline, kita berada di sini karena kita dilahirkan. Kita berada di sini karena dia merekrut kita menjadi downline. Ya, karena dialah kita bisa pergi umroh, pergi ke Swiss, ya, dapat bonus yang besar dan lain sebagainya. Oke? Ya, Ambet. Oke, untuk Zoom ada pertanyaan, silakan langsung mic-nya dibuka atau angkat tangan. Ya, untuk yang di Zoom. Mbak Catherine dari Cianjur, sudah siap-siap pertanyaan? Wah, malah mundur. Saya bacakan Pak, ini ada satu pertanyaan di Zoom yang dia mintanya dibacakan saja Pak. Babe, kami sebagai upline juga harus membina downline. Sebagai inspirator, provokator, edukator, motivator. Tapi kami juga sebagai member yang harus sponsoring dan promoting. Jadi pembagian kerjanya, mana tadi kok hilang? Jadi pembagian kerjanya gimana Pak? Yang harus, mana yang harus lebih banyak? Kalian ini benar-benar nggak paham ya. Oke. Fungsi sebagai seorang, ini ya. Fungsi sebagai koordinator. Apa sih yang Anda koordinatorkan? Apa sih yang Anda koordinasikan? Koordinasikan sponsoring. Koordinasikan promosi. Ya, koordinasikan perencanaan, koordinasikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Inspirator. Apa yang sudah Anda rencanakan dan diwujudkan di lapangan ada hasil diperlihatkan, ya. Edukator, dididik,
sesuai dengan kebutuhan downline Anda per posisi. Motivasi, berikan motivasi dan provokator. Babe bingung kalau ditanya, sebagai seorang upline harus melakukan fungsi ini, lalu harus juga sponsoring, lalu ada promosi. Sponsoring dan promosi itu masuk di sini. Masuk di sini. Jadi bukan hal yang berbeda. Ya, udah masuk di sini, mengkoordinasikan promosi, mengkoordinasikan apalagi sponsoring, mengkoordinasikan perencanaan, mengkoordinasikan aktivitas, mengkoordinasi dan lain sebagainya. Itu semua di sini. Ya, ini semua di sini. Bukan tolong jangan difungsikan, jangan diartikan koordinator itu cuma tinggal nyuruh, Erik ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Itu bukan koordinator, itu namanya perintator. Tahu perintator, orang yang cuma perintah doang. Itu perintator namanya. Ya, bukan koordinator. Kalau koordinator itu mengkoordinasi di mana kita terlibat di dalamnya. Ya, di mana kita terlibatnya? Edukator. Apa sih yang kita edukasikan? Kita memberikan edukasi knowledge. Knowledge apa? Mulai dari bagaimana memperkenalkan perusahaan, fakta manfaat produk, bisnis plan, mengedukasikan apalagi bagaimana cara membawakan OPP, effective speaking and human relation. Itu peran sebagai seorang edukator. Jadi yang namanya sponsoring promosi itu ada di sini semuanya. Di dalam sini. Ya di dalam sini semua. Contoh lagi. Pendidikan saya SMA. Ya, pendidikan saya SMA. Saya punya downline lulus S3. Wah, saya takut. Ya, saya takut. S3 saya SMA. Ya, S3 SMA. Saya kasih tahu ya. Babe ini S1. Babe ini S1 sarjana ekonomi, tapi Babe bisa mengajar program sarjana S2. Babe nggak takut. Babe nggak takut dengan rekan dosen yang S3 dan sebagainya. Nggak takut. Karena apa? Karena Babe merasa kalian itu boleh S1, boleh S2, boleh S3, tapi kalian cuma tahu teori saja. Kalian hanya tahu teori saja atau disebut sebagai akademisi saja. Akademis saja. Tapi walaupun Babe S1, bukan S2, bukan S3, tapi Babe bisa menerapkan teori yang diajarkan oleh para dosen untuk dipraktekkan di lapangan. Karena Babe adalah praktisi. Babe adalah praktisi, bukan akademisi. Sekarang kalau akademisi dicampur, dipadu dengan praktisi kan lebih lengkap. Satu sama lain saling melengkapi. Nah sekarang bagaimana caranya Babe bisa berdiri di program pasca sarjana, karena mahasiswa Babe kan satu level, sama-sama S1. Ya, bagaimana caranya? Kita mengajarkan apa yang mereka tidak paham, apa yang mereka tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu. Walaupun dia lebih tua, apakah dia tahu bisnis multi-level marketing? Walaupun dia lebih tua, kepemimpinannya mungkin, leadershipnya kita jauh lebih bagus daripada dia. Jadi nggak perlu takut. Selama kita merasa diri kita mempunyai sesuatu yang dia tidak miliki, sekali lagi, selama kita memiliki sesuatu yang dia tidak miliki, jangan pernah pedulikan muda atau tua, SMA atau S3. Ya, atau S3. Apalagi kita adalah upline. Karena kita adalah upline, maka kita akan jauh lebih tahu daripada mereka. Asalkan kalau kita adalah upline, kita harus tahu, kita harus punya knowledge, skill, attitude terhadap bisnis yang kita miliki, yaitu bisnis debt. Knowledge-nya dia nggak punya, kita punya. Knowledge-nya dia tidak punya, kita punya. Bagaimana cara mempraktekkan knowledge di lapangan? Kita punya, dia tidak punya. Kita punya, dia tidak punya. Kita punya sikap mental sebagai seorang pengusaha. Kita punya, dia tidak punya. Kita punya, dia tidak punya. Itu yang kita kedepankan. Karena nilai plus yang kita miliki itu akan menjadi nilai kelebihan yang kita bisa berikan kepada dia. Jadi nggak pernah sungkan. Babe berpartner dengan Ibu Mimi. Ya, Babe berpartner dengan Ibu Mimi.
Ibu Mimi kalau dari segi pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya, itu jauh di atas Babe. Ya jauh di atas Babe. Tapi Babe dengan beliau bisa bermitra. Ya bisa bermitra, kenapa? Karena kami saling bagi-membagi. Babe pendidikannya S1. Jaringan network depth, ada yang nggak lulus SD, ada yang SD. Ada yang SMP, ada yang nggak lulus SMP. Ada yang SMA, ada yang nggak lulus SMA. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Ya. Tapi Babe tetap bisa mimpin. Ya, tapi Babe bisa mimpin. Kenapa? Karena Babe merasa, Babe mempunyai satu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka tidak miliki. Itu yang Babe berikan, itu yang Babe sharingkan kepada mereka. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut karena faktor usia. Tapi takutlah kalau kalian tidak punya knowledge, kalian bukan seorang aplikator atau implementer, dan kalian punya sikap mentalnya belum teruji. Itu yang harus kita takuti. Sama-sama baru saja, kita belum melakukan apa-apa, kita rekrut orang yang lebih tua. Nah, pastilah kita akan takut karena begitu orang tua ini nanya kepada anak muda mengenai knowledge, kita nggak bisa jawab. Begitu orang tua itu nanya, bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana cara bicara depan publik, kita nggak bisa jawab, pasti dia akan lebih berwibawa daripada kita dan akhirnya kita kalah. Demikian juga dengan S3. Kalau Anda nggak punya knowledge, nggak ada skill dan sikap mental sebagai seorang pebisnis belum terbangun, pasti Anda akan kalah dengan S3 ini. Ya, pasti Anda kalah dengan S3 ini. Ya. Babe pernah debat dengan dosen UGM, ya, dengan dosen UGM. Mereka katakan kita harus kasih pengetahuan yang sangat bagus kepada para mahasiswa kita. Babe bilang, kalau kita jejelin mahasiswa dengan teori, tapi tidak pernah memperlihatkan bagaimana teori ini diaplikasikan di lapangan, nanti mahasiswa yang lulus jadi sarjana itu hanya sarjana teori saja. Sampai-sampai Babe sombong. Kalian S3, ya kalian S3. Ini waktu Babe ngajar di UGM ya. Bapak-bapak ini S3, ada lulusan dari Jepang, Australia, Amerika dan sebagainya. Babe agak sombong dikit karena sebel, ya. Itu mobil yang diparkir di lapangan parkir, mobil yang paling bagus mobil siapa? Itu pasti mobil saya. Mobil BMW 325. Kalian yang S3 lulusan Jepang, kalian yang S3 lulusan ini semuanya naiknya Toyota. Itu masih zaman bukan Toyota Innova, itu masih Toyota Kapsul dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena S1 Babe, saya tahu bagaimana mengaplikasikan, menerapkan di lapangan. Saya mau bagi ini kepada mahasiswa. Saya mau sharingkan ini kepada mahasiswa, supaya mahasiswa nanti pada saat mereka lulus, jangan jadi karyawan. Karena lapangan pekerjaan itu sudah sempit. Jangan jadi karyawan, karena persaingan karyawan yang baru masuk dengan karyawan sudah lama itu sangat ketat sekali. Lebih baik menciptakan peluang bisnis. Itu yang Babe mengajarkan. Akhirnya diterima jadi dosen. Nggak ngajar teori, tapi ngajar bisnis practical. How to implement theory in field. Bagaimana mengaplikasikan teori di lapangan. Percayalah, kita ini punya kelebihan kalau kita sudah mempunyai pengetahuan. Kita ini punya kelebihan kalau kita sudah mampu mempraktekkan pengetahuan itu dan memperlihatkan hasilnya kepada orang. Nggak peduli dia tua, nggak peduli dia S3. Kalaupun ada profesor pun jangan takut. Ya, kalaupun ada profesor jangan takut karena bisnis kita beda dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka masuk di sini, mereka seperti gelas kosong. Ya, mereka masuk di sini masih sebagai kosong, tapi tetap harus hormat. Hormat dia sebagai orang yang lebih tua, harus hormat dia pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Tetapi bukan berarti kita kalah dengan dia. Bukan kalah dengan mereka. Ya, oke. Yang berikutnya. Kalau ada downline yang sudah didekati, dihubungi dan sebagainya, tidak mau bahkan tidak merespon atau tidak respect lagi, Babe hanya punya satu kalimat, lebih baik. Ya, lebih baik melahirkan
ya, melahirkan bayi yang baru daripada membangkitkan orang mati. Karena orang mati sudah tidak bisa dibangkitkan, tapi seorang bayi bisa dilahirkan. Downline yang sudah tidak respect dengan kita. Downline yang sudah tidak mau bekerja bersama dengan kita. Downline yang sudah tidak yakin bersama dengan kita. Downline yang tidak mau bekerja sama dengan kita, tinggalkan saja, lahirkan bayi yang baru. Ada prinsip yang kedua. Ya, ada prinsip yang kedua. Downline yang mau dibina, downline yang mau dibina, binalah. Downline yang mau dibina, binalah. Downline yang tidak mau dibina, downline yang tidak mau dibina, binasakanlah. Ngerti artinya? Downline yang mau dibina, binalah. Yang nggak mau dibina, binasakanlah. Artinya adalah jangan buang waktu kita dengan orang-orang yang tidak mau bekerja sama dengan kita. Itu saja. Oke? Amin. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk Babe. Suatu inspirasi yang patut kita teladani bersama ya. Apa yang Babe sampaikan tadi. Ya, jangan pernah takut. Ya, takutlah kalau kita tidak memiliki KSA ya. Takutlah kalau kita tidak memiliki knowledge ya, skill and attitude itu. Ya, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kita rendah diri. Nah, tapi munculkanlah kelebihan-kelebihan itu yang patut kita teladani dari Babe hari ini, luar biasa sekali. Ada pertanyaan lagi di Zoom? Terakhir? Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada di YouTube juga terima kasih atas kehadiran Anda semua. Terus karena waktu sudah lebih dari 1 jam, jadi kita bukan 1 jam bersama Babe, 1,5 jam bersama Babe, ya. Oke, kita akan dengarkan closing statement dari Babe. Nah, silakan Be. Oke. Closing statement. Seorang yang bisa meraih sukses dalam hidupnya bukanlah dikarenakan dia memiliki pendidikan yang tinggi. Seseorang yang bisa sukses dalam hidupnya bukanlah seseorang yang lebih tua usianya daripada kita. Seseorang yang bisa meraih sukses semuanya dikarenakan muncul dari apa yang kita niatkan, dan kita memiliki kesempatan untuk mewujudkan niat kita dalam praktek, dan kalau kita perjuangkan, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk sukses. Jadi, jangan pernah menyerah terhadap segala macam keadaan, terutama di era pandemi ini. Tetaplah bergerak karena peluang di era pandemi jauh lebih besar daripada peluang di masa yang normal. Asalkan kita mau lebih kreatif, asalkan kita mau lebih berjuang, maka peluang itu bisa kita tangkap dan kita bisa lebih sukses daripada sebelumnya. Salam oke. Top one, the best.